Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Rehan Ramadana dengan NIM channel 19024. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang fungsi SPT masa PPh pasal 21 atau 26, struktur SPT masa PPh pasal 21 atau 26, dan gambaran singkat mengenai cara pengisian SPT masa pasal 21. Oke, untuk menyingkat waktu, di sini dapat dilihat bahwa surat pemberitahuan atau SPT masa pajak penghasilan pasal 21 atau PPh pasal 21 berdasarkan peraturan Dirjen Pajak nomor Perstrik 14/PJ/2013. Formulir ini digunakan untuk melaporkan pemotongan PPh pasal 21 mulai tanggal 21 Januari. Pemotongan PPh pasal 21 adalah wajib pajak orang pribadi atau wajib pajak badan. Dapat digarisbawahi bahwa wajib pajak orang pribadi ini bisa bendahara di sebuah perusahaan maupun instansi dan pemberi kerja, dan termasuk bentuk usaha tetap yang mempunyai kewajiban untuk melakukan pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan orang pribadi sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 dan pasal 26 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Dapat disampaikan dalam bentuk kertas maupun data elektronik atau SPT. Untuk batas waktu pembayaran, penyetoran, dan pelaporan pajak sendiri, di sini yang pertama untuk surat pemberitahuan atau SPT tahunan wajib PPh wajib pajak orang pribadi, untuk poin A sendiri batas waktu penyampaian SPT-nya adalah paling lama 3 bulan setelah akhir tahun pajak, dan poin B-nya di sini kekurangan pembayaran pajak yang terutang berdasarkan SPT tahunan PPh harus dibayar lunas sebelum SPT PPh disampaikan. Untuk yang kedua, untuk SPT tahunan PPh wajib pajak badan, untuk poin A sendiri batas waktu penyampaiannya SPT-nya adalah paling lama 4 bulan setelah akhir tahun pajak, dan poin B-nya adalah kekurangan pajak yang terutang berdasarkan SPT tahunan PPh harus dibayar lunas sebelum SPT PPh disampaikan. Di sini yang ketiga bisa dilihat bahwa untuk SPT masa, poin A-nya adalah batas waktu penyampaian SPT-nya adalah paling lama 20 hari setelah akhir tahun pajak, dan poin B-nya Menteri Keuangan menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang untuk suatu saat atau masa pajak bagi masing-masing jenis pajak paling lama 15 hari setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak itu sendiri. Dan untuk struktur SPT masa PPh pasal 21 atau 26, di sini ada beberapa, yaitu formulir 1721 halaman pertama bagian header formulir terdapat masa pajak, SPT normal atau SPD pembetulan. Terus ada identitas pemotong. Di sini Anda bisa mengisi NPWP, nama, nomor telepon, dan alamat email. Objek pajaknya sendiri pun Anda bisa mengisi dengan jumlah penerimaan penghasilan, jumlah penghasilan bruto, dan jumlah PPh pasal 21 atau 26 yang akan dipotong. Terus di sini ada beberapa poin, bisa kita lihat sendiri. Terus untuk struktur selanjutnya,
formulir 1721 halaman 2 induk SPT masa pajak penghasilan PPh masa pajak penghasilan pasal 21 atau pasal 26. Terdapat bagian header formulir, ada objek pajak yang harus Anda isi berupa penerima penghasilan, penghasilan bruto, dan PPh pasal 21 yang akan dipotong. Terus ada lampiran yang harus Anda lampirkan juga pada saat itu, dan pernyataan dan tanda tangan. Sini Anda bisa diisi tanda silang, diisi dengan PWP, diisi dengan nama yang menandatangani, bisa diisi dan diisi juga dengan dengan tanggal penandatanganan SPT, diisi dengan nama tempat penandatanganan SPT, dan diisi dengan tanda tangan dan cap. Terus untuk gambaran singkatnya sendiri di sini dapat dilihat bahwa Anda diminta untuk mengisi identitas baik NPWP, nama pemotong, alamat, nomor telepon. Terus di sini juga Anda diminta untuk mengisi objek pajak baik itu pegawai tetap, penerima pensiun berkala dan sebagainya. Terus juga di sini Anda diminta untuk mengisi objek pajak final yang dalamnya terdapat salah satunya ya, saya sebutkan penerima uang pesangon yang dibayarkan sekaligus, dan Anda diminta untuk melampirkan formulir 1721 sampai 1721 halaman 3 pernyataan dan tanda tangan pemotong. Ini Anda diminta untuk mengisinya. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.